Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Gus Adin Teach. Yang kali ini kita akan membahas materi proses produksi kerajinan bahan limbah lunak anorganik. Nah, di pertemuan sebelumnya kita telah belajar mengenai proses produksi kerajinan bahan limbah lunak organik. Ada kertas, kulit jagung, jerami, pelepah pisang. Nah, pertemuan kemarin kita telah mengetahui bahan dan alat serta proses dalam memproduksi suatu kerajinan limbah lunak organik. Nah, untuk memulai pada pertemuan kali ini, silahkan kalian perhatikan tampilan yang ada di depan kalian. Nah, pernahkah kamu memperhatikan sebuah sedotan? Nah, sedotan biasa kalian temui ya untuk sebagai membantu kalian untuk minum ya, minum es atau minum yang lain. Nah, seperti itu. Nah, sedotan bekas ini termasuk suatu limbah. Nah, kira-kira sedotan ini bisa dimanfaatkan lebih lanjut atau tidak? Nah, mungkin dari masing-masing kalian sudah memikirkan atau sudah membayangkan ketika ada limbah sedotan akan dibuat menjadi suatu kerajinan seperti apa. Nah, limbah sedotan ini termasuk bahan limbah lunak anorganik ya. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama, kamu menunjukkan alat dan bahan yang digunakan dalam produksi kerajinan lunak anorganik. Yang kedua, mengurutkan proses pengolahan limbah lunak secara umum dengan tepat. Yang ketiga, merancang kerajinan bahan limbah lunak anorganik. Nah, yang pertama kita mempelajari mengenai kerajinan limbah plastik. Nah, bisa kalian lihat ya, limbah plastik bekas ya, bekas kemasan, diantaranya kemasan serbuk minuman, minyak goreng, pengharum baju, deterjen, dan sebagainya. Nah, biasanya limbah plastik itu mudah ditemui di lingkungan sekitar kalian karena ya, plastik ini sangat banyak digunakan oleh masyarakat. Namun belakangan ini di Kota Semarang terutama sudah ya untuk mengurangi limbah plastik ya, di kota-kota besar ya, sudah banyak yang sudah supermarketnya itu tidak menggunakan kantong plastik lagi seperti itu. Nah, limbah ini ketika hanya dibiarkan saja akan menjadi sesuatu yang jelek ya tentunya ya untuk dipandang pada suatu lingkungan. Nah, sebagai generasi milenial kita dituntut untuk lebih peka terhadap lingkungan ya. Nah, salah satunya kita bisa memanfaatkannya menjadikan suatu kerajinan yang tentunya mempunyai nilai fungsi dan nilai estetika daripada nilai sebelumnya seperti itu. Nah, apa saja sih bahan dan alatnya? Yang pertama, bahan kerajinan limbah plastik tentunya itu jenis plastik ya, bisa plastik kemasan minuman, sedotan, plastik bungkus deterjen, dan plastik lembaran bekas potongan yang lainnya. Bahan lain yang digunakan bisa benang dispen dan resleting. Nah, ini bahan disesuaikan dengan yang akan kalian buat ya. Alat kerajinannya pun yang digunakan itu sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Bisa dicontohkan sebagai gunting, ada lem tembak, ada mesin jahit, ada benang jarum jahit, ada meteran, seperti itu ya. Alat dan bahan ini bergantung pada kebutuhan kalian mau buat kerajinan apa, seperti itu ya. Nah, selanjutnya produk kerajinan limbah plastik ya banyak dan sangat bervariasi. Nah, coba kalian perhatikan desain yang selalu berganti dan berubah setiap saat. Nah, mungkin bagi para yang perempuan ini, kalau yang hubungannya dengan desain atau fashion itu lebih paham ya seperti itu. Nah, hal ini menandakan apa? Bahwa kreativitas orang itu semakin berkembang mengikuti perkembangan teknologi dan keinginan. Ragam produk kerajinan ya bisa kalian lihat. Yang pertama itu ada tas. Nah, tas di situ dibuat dari limbah plastik tentunya. Yang kedua ada apa itu? Ya, benar sekali, taplak sedotan. Taplak yang terbuat dari sedotan. Yang ketiga ada payung yang C.
Nah, payung dari bungkus makanan ya. Yang D itu ada jas hujan anak, yang tentunya dia dari limbah plastik yang dimanfaatkan lebih lanjut, mempunyai fungsi dan mempunyai nilai estetika yang lebih. Nah, seperti itu ya, sampai sini ya. Jadi yang namanya buat kerajinan itu kita harus mempunyai kreativitas dan ketekunan ya. Semua orang pasti bisa jika ada kemauan. Nah, seperti itu. Selanjutnya, proses pembuatan produk kerajinan dari limbah plastik. Nah, proses pembuatan produk kerajinan dari limbah plastik yang disajikan adalah pembuatan dompet yang sederhana. Di sini dicontohkan dalam membuat dompet. Nah, di sini digabungkan dengan apa namanya? Resleting ya. Nah, kemudian dibentuk pola, terus dijahit, jadi ya. Kalau kalian bilang itu descript seperti itu. Bisa untuk wadah tempat alat tulis seperti itu. Nah, untuk yang kedua, kerajinan kotak kemasan. Kemasan adalah wadah sebagai bagian terluar yang berfungsi untuk membungkus sebuah produk agar sebagai pelindung produk. Pada kemasan ini yang akan digunakan adalah kemasan yang berasal dari limbah pangan dan minuman. Nah, bisa kalian lihat ya. Ini ada beberapa kemasan limbah ya, produk ya, yang dijadikan suatu tempat yang menarik, bisa dijadikan sebagai wadah kertas atau dokumen atau lainnya. Bahkan dijadikan tas ya, seperti itu. Nah, bagaimana sih bahan dan alat yang ada dalam limbah kotak kemasan sebagai pembuatan kerajinan limbah kotak kemasan? Nah, ini bahan yang umum saja ya. Bahan kotak kemasan tentunya kita harus ada kotak kemasannya. Bisa dari kotak kemasan minuman atau kotak kemasan obat. Bahkan bahan-bahan yang lain seperti karung goni, benang, lem dan sebagainya itu disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Jika kalian ingin menambahkan manik-manik bisa sebagai penghias seperti itu. Nah, alat pembuatannya ada gunting, lem tembak, cutter, dan alat cat seperti itu ya. Nah, kemudian proses produksinya bagaimana? Nah, produk kerajinan limbah kemasan banyak dibuat orang sebatas hanya ekspresi semata. Namun, ada juga yang tertarik sebagai koleksi. Limbah kotak kemasan sebenarnya sangat unik. Jika dibentuk menjadi karya yang kreatif, hasilnya dapat dijadikan sebagai hiasan interior rumah. Nah, mungkin dari teman-teman di sini rumahnya ada yang menggunakan hiasan interior dengan memanfaatkan limbah. Itu sangat bagus sekali ya. Ada pula yang memanfaatkan kotak kemasan menjadi benda fungsional. Nah, ini ya. Jadi kerajinan itu diingat-ingat ya, yang sudah dari awal Pak Bagus jelaskan mengenai kerajinan. Suatu kerajinan dibuat harus mempunyai nilai fungsi dan mempunyai nilai hias. Jadi kerajinan itu dibuat untuk apa? Apakah dia untuk nilai fungsi atau untuk sebagai hiasan saja? Nah, seperti itu ya. Kalau fungsional ada bindek ya, tadi tempat dokumen, kotak biskuit, untuk wadah pensil dan sebagainya. Jika dibentuk secara baik dan profesional, kerajinan limbah kemasan dapat menjadi komoditi ekspor juga. Nah, ini untuk prospek ke depan. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa dari Indonesia itu juga salah satu komoditi yang mengekspor kerajinan limbah plastik ke luar negeri, seperti itu. Nah, kalian sebagai siswa bisa mencontohnya atau agar termotivasi, minimal kalian itu mengurangi limbah yang ada di lingkungan sekitar dan memanfaatkannya agar lebih bernilai guna lagi, seperti itu. Pak Bagus ingin mengajak kalian agar kalian itu cinta terhadap lingkungan, tidak mengotori lingkungan, dan kalian itu mempunyai soft skill, kreativitas yang tentunya itu sebagai bekal kalian untuk masa depan. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana sih prosesnya? Ini sebagai contoh, pada limbah kemasan ada botol minuman ya. Botol kemasan, kotak kemasan, susu dipotong ujungnya ya.
Terus kemudian kotak susu ini dilipat menjadi 3, terus dipotong lagi, kemudian dibuka lipatan kotaknya dan jangan lupa dibersihkan. Kemudian berikan pelapisan bisa dari kain atau flanel. Nah, nanti dijahit ya, atau bisa dilem tembak. Kalau bagusnya sih dijahit ya. Ini nanti digabungkan, kemudian diberi perekat. Nah, jadilah dompet dari kotak kemasan susu cair ukuran 1000 ml. Nah, itu ya. Yang ketiga, kerajinan limbah kain perca. Nah, kain perca ya di sini ya, produk pakaian yang dilakukan oleh para penjahit atau konveksi. Sebagai perusahaan pakaian jadi, itu pasti menghasilkan banyak limbah kain. Nah, inilah yang biasa disebut sebagai kain perca. Kain perca yang dihasilkan itu jenisnya sangat banyak dan sangat bervariasi corak dan warnanya. Ada yang batik, kotak-kotak, bunga, dan sebagainya. Terkadang limbah ini bisa dijadikan sebagai lapel tangan dan dengan cara dijahit. Namun alangkah lebih baiknya ketika kain perca ini dimanfaatkan lebih lanjut ya. Nah, seperti itu. Dengan dibuat pola. Nah, bahannya apa? Ya tentunya kain perca dengan bantuan benang, jahit, dan lem. Alat-alatnya yang digunakan seperti gunting, alat jahit, lem tembak, bahkan meteran. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, alat dan bahan ini disesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Kemudian produk kerajinan yang dapat dibuat dari kain perca itu sangat banyak. Bahkan kalau di musim sekarang pandemi ini, yang paling prioritas utama kita kan harus menggunakan masker. Nah, mungkin beberapa produsen batik banyak yang menggunakan kain perca untuk digunakan sebagai masker. Nah, iya ndak? Nah, seperti itu ya. Mungkin kamu sudah berpikiran, mungkin sekarang banyak orang yang maskernya itu sangat bervariasi ya. Dulu itu masker biasa-biasa saja, namun kalau sekarang masker itu ternyata modelnya banyak dan coraknya juga menarik-menarik. Nah, itu sekarang kan diwajibkan menggunakan masker. Sekarang masker itu sudah seperti barang yang tidak bisa ditinggalkan ya di musim pandemi seperti ini. Tentunya para desainer sangat memperhatikan itu dan selalu berinovasi ya. Makanya banyak jenis masker seperti itu, tanpa mengurangi dari fungsi masker, yakni untuk melindungi diri kita, memproteksi gitu ya. Nah, proses pembuatan di sini dicontohkan untuk membuat tas ya. Kain perca dikumpulkan, kemudian disesuaikan motifnya. Terus kemudian dijahit. Kemudian dibentuk pola, diberikan inner dalaman dari tas itu sendiri. Nah, jadilah tas dari kain perca yang tadinya terlihat tidak menarik, jadi limbah sampah, sekarang menjadi lebih menarik yang bisa dipakai oleh kalian seperti itu ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan ke aktivitas siswa. Nah, bagaimana sih aktivitas siswa kali ini? Setelah kalian mengetahui kerajinan limbah lunak organik dan anorganik, silakan kalian merancang produk kerajinannya. Nah, ini ada Pak Bagus berikan arahan ya. Jadi kalian pilih salah satu bahan yang akan kalian buat, bisa dari organik. Kemarin ya ada kertas, kulit jagung, jerami, pelepah pisang. Kalau yang anorganik ada plastik, kotak kemasan, dan kain perca. Setelah menentukan bahan utama yang akan kalian buat ya, kamu mau membuat kerajinan apa? Nah, ada yang perlu diingat. Kalian harus menentukan judulnya dulu ya. Setelah tahu membuat apa, judulnya kira-kira apa. Kemudian kalian harus menentukan alatnya yang diperlukan kalian dalam membuat kerajinan itu. Terus bahannya apa saja, bahan pendukungnya. Terus kemudian tuliskan juga langkah kerjanya. Dan jangan lupa pada saat kalian membuat kerajinan didokumentasikan ya, minimal ada proses dan ada hasil akhir. Jadi minimal kalian mengupload 2 foto saja cukup.
hanya 2 foto saja. Jika ingin membuat video silahkan ya, nanti bisa dikirimkan via WA langsung ke saya seperti itu ya. Nanti ada nilai tersendiri bagi yang membuat video, tapi Pak Bagus tidak memaksakan kalian membuat video, hanya upload bukti yang nanti semua ini bisa kalian tuliskan dan upload di form yang telah saya sediakan di Classroom dan di kolom deskripsi mungkin ya. Batas waktu pengumpulannya 1 minggu, jadi kamu tidak perlu tergesa-gesa ya. Carilah bahan yang paling mudah dicari dalam lingkungan sekitar kalian ya. Jadi nanti kalian tidak memaksakan harus yang ini, enggak ya, sesuai apa yang ada di rumah kalian. Kalau kalian bisa mencari itu ya silahkan, kalau adanya itu ya silahkan. Pak Bagus tidak membatasi dan diharapkan tidak mempersulit diri sendiri, sesuai yang sudah saya ajarkan. Semua hasil kreativitas kerajinan kalian sangat saya hargai ya. Apapun yang kalian buat sangat saya hargai. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.